Halo Sobat Literasi, Inframe kali ini sudah ada sahabat saya, Malang Melintang. Baru ketemu lagi di tempat kopi lah ya kita ya. Kita ini dari kopi ke kopi. Dari kopi ke kopi. Cuman yang membedakan ini situasinya kayaknya udah agak ya panas tapi kita dinginkan dulu. Dari sama es americano, pahit tapi seger. Kira-kira kayak situasi bangsa hari ini lah. Sepahit apapun kita harus tetap segar menghadapinya. Oke, what's this dah? Jadi Pak Ibeng, kita kan dulu sering bilang ya di awal-awal podcast yang di akhir 2024 lah. Maksudnya awal-awal Pak Presiden menjabat dilantik. Sudah cukup bagi kita untuk Pak Presiden untuk meninggalkan hal-hal akselerasi politik yang sebelumnya sering dilakukan oleh Presiden sebelumnya. Pak Jokowi. Banyak akselerasi politik. Kita juga mengingatkan waktu itu bahwa sudah saatnya Pak Presiden fokus pada hal-hal fundamental. Salah satunya waktu itu kan kita bahas kabinet Zaken, dan juga kita juga soal fundamental itu hal ekonomi. Ya. Dan hari ini meledak. Nah, ini kejadiannya. Longsor, ISG longsor, dolar semakin naik, menguat. Bahkan kalaupun kita bandingin beberapa presiden, ini termasuk yang paling cepat. Rekor. Belum ada 2 tahun. Tapi instabilitas semakin nyata. Makanya yang ini barusan kita dengar kan juga Pak Presiden lagi pidato. Iya Pak, ya kan? Untuk ternyata pokok-pokok kebijakan fiskal itu kan. Nah, apakah salah satunya itu ada apa tuh gelagatnya itu kira-kira itu? Iya, harapannya mungkin pesan bagi Pak Presiden untuk menenangkan pasar bahwa pemerintah seriuslah dalam mengatasi gejolak ekonomi hari ini. Dan dia selaku pimpinan tertinggi gitu pimpinan tertinggi langsung Presiden. Mandataris rakyat. Tapi langsung longsor. Gimana ini? Iya, atau nggak percaya lagi sama Menteri Keuangan atau gimana? Nggak juga. Mungkin Pak Presiden ini kan orangnya sebagai patriotik pasti ya. Mungkin dia ingin menyelesaikan masalahnya sendiri kan. Oke. Itu bis ekonomi ya, karena kalau kita flashback juga ini kan beberapa hari ke belakang ini kan bukan masalah soal yang kayak statement beliau mengatakan desa nggak pakai dolar, bukan itu aja tuh sebetulnya. Tapi gimana nih soal kenyamanan dan juga jaminan pembangunan itu tadi, iya kan? Iya. Mulai selain program MBG udah berjalan, kemudian kan ini koperasi desa nih. Itu banyak juga media yang ngangkat belakangan ini di New York, gitu kan? Itu juga membuat suatu model yang sama, retail kayak gitu, supermarket yang diintervensi oleh pemerintah. Nah, ini apakah konsep seperti ini juga bisa dikatakan akan berhasil gitu? Saya lihat kalau ada intervensi dari pemerintah. Cita-cita luhurnya Pak Presiden sangat bagus ya, soal bagaimana mengentaskan stunting lewat makanan bergizi gratis, mengentaskan angka putus sekolah lewat sekolah rakyat, penguatan ekonomi bermasyarakat dan Popdes Merah Putih. Tapi lagi-lagi realitanya tidak sesuai dengan harapan. Kayak termasuk Popdes. Kemarin lagi viral di media sosial. Mobil KDMP itu ngambil barang di Indomarko. Ya, truknya itu. Ya. Kata netizen, ngapain beli truk dari India? Padahal tinggal WA aja ya, Indomarko tinggal diantar. Ibu saya kan warung ya. Jadi kalau pesen barangnya dari Indomarko itu diantar, jadi nggak perlu bisa diantar kan sekarang. Nggak bisa kita ngambil sendiri. Nggak perlu ngambil sendiri kan. Apalagi tuh belasan tuh kalau nggak salah itu ada truknya juga tuh. Apalagi juga ingin maksudnya memasarkan produk UMKM. Tapi di sisi lain dengan kehadiran KDMP bisa mensinyalir kita kan kanibalisasi terhadap warung-warung kecil. Oke, berarti maksudnya ini intervensi pemerintah satu sisi bagus, positif untuk menjaga harga gitu kan. Di sisi yang lain kasihan pedagang-pedagang yang lain. Warung-warung kecil harus bersaing dengan pembeli nggak ada ke sana.
Makanya ada di medsos kan ada narasi. Ya, jangan-jangan usaha walaupun beda 1.000 dengan KDP minimal ya beli aja di warung kecil. Nah, kayak gitu untuk kan. membantu mereka. Ya hasil warung itu kan bisa membiayai sekolah, bisa kehidupan gitu UMKM. Betul. Jadi gimana nih pandangannya untuk Prabowo-nomiknya ini kan? Iya. Kalau dari sisi ini nih, koperasi desa kan nggak cuma sekedar sembako, kan ada juga tuh yang mau dibentuk. Apa aja dijual di sana? Koperasi nelayan juga nih ceritanya nih. Nah kemarin juga ada yang viral juga itu media mengangkat nelayan nggak bisa melaut karena dolar udah naik. Jadi ya repot juga nih berarti kan? Repot. Nah itu soal ekonomi nih, soal politik nih kan. Ini kan momennya juga momen Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kitas dan Reformasi. Ya, sama peringatan 21 Mei 98 ya. Pengunduran diri Pak Harto. Dengan melihat sosok Pak Prabowo yang juga militeristik. Beliau juga mantan komandan Kopassus ya kan. Jenderal. Apakah di fungsi ABRI ini diangkat? Apa maksudnya dikembalikan lagi nih tentara-tentara masuk ke desa? Kalau tentara Iran itu dia head to headnya sama ya. Udah ngurus drone, udah ngurus. Oh iya alutsista lah ya, alutsista. teknologi ya. Ini tentara kita ngurus bangunan popdes. Jadi ABRI masuk desa kembali nyata kan? Kembali nyata ya. Karena kan yang ngurus KDP ini kan kodim langsung. Tapi bagi seumuran kita ini kan melihat ABRI kan dulu cita-cita kayak waktu TK gitu ya. TK cita-cita apa gitu kan? ABRI kan polisi gitu kan, dokter gitu. Nah kalau sekarang kan Gen Z ini kan nggak udah beda orientasinya, apalagi dengan faktor realitas yang sekarang ini kan. Nah itu kira-kira kalau ngomong kembalinya dari fungsi ABRI ini memungkinkan nggak? Ya ada fenomena seperti itu. Tanda-tandanya semakin nampak ya. Kayak kemarin nobar film dibubarin kodim, dibubarin tentara. Tapi yang lucu ini ada pihak yang ambil momentum. Misalnya ketika nobar film dibubarin, ada aparat satu lagi bikin nobar. Polsek. Ya. Membolehkan. Gitu. Harusnya tugas mereka nih yang soal perizinan gitu aja balik-balik gitu. Iya, jadi mungkin mencoba menarik simpati masyarakat. Padahal sama-sama aja, maksudnya hari ini ada dua lembah. Padahal sebelumnya TNI mendapatkan respon positif ya dari masyarakat tapi sekarang kalau malah terbalik TNI yang jadi bulan-bulanan. Ya itu apalagi dengan situasi geopolitik sekarang ya. Bagaimana skill ataupun SDM dari tentara ini harusnya prajuritnya juga lebih ditingkatkan gitu kan. Profesionalisme TNI itu harus ditingkatkan. Tapi nggak tahu juga kenapa juga sekarang malah ngurus KDMP ya. Tapi atau nunggu beasiswa itu kali. Dari duit KDMP jadi beasiswa untuk prajurit biar dikuliahin gitu kan. Tapi inilah kembali lagi lah ngomongin situasi politik hari ini kan. Mei pertengahan ya kan, bulan Juni ini pertengahan tahun katanya nggak desas-desus Juli kemungkinan eskalasi gejolak seperti Juli akan ada case lah ya kan, sampai nanti ya memuncak ke berikutnya, dan Agustus kita pasti ulang tahun kemerdekaan kan. Apakah akan ada kejadian seperti tahun yang lalu, atau dari pemerintah sendiri ini udah menyiapkan nih apa saja yang sekiranya perlu diantisipasi? Saya kira kita harus belajar dari sejarah ya, karena peristiwa sejarah akan terus mengulang. Oh ya, yang sejarah ini kan kejadiannya ya berulang-ulang aja, ini jadi ini jadi ini jadi ini jadi begini jadi begini jadi begitu. Kayak misal saya ingat pernyataannya Pak Purbaya kemarin, tenang, fundamental ekonomi kita kuat. Oke. Tapi saya semakin jadi dejavu membaca literatur ketika tahun 1997, Mari Muhammad menteri saat itu, di saat situasi ekonomi juga tidak baik-baik saja, beliau berstatement
tenang, fundamental ekonomi kita kuat. Sama ya kisahnya. Sama. Gak lama di bulan dia statement bulan Juli itu 97, kejadian di 98. Meletus lah. Mungkin sepanjang tahun 97 itu udah mulai, bayangin aja dari dolar dari 2.500 langsung melesat di 16.000. Ya. Berarti berapa banyak investor yang kabur. Jadi memang kan kalau kita lihat musuh dari ekonomi itu adalah instabilitas, ketidakstabilan, kepanikan. Iya. Pasti pengaruh nih berarti. Pengaruh. Kan? Lonjakan ini pasti akan mengaruh. Bagaimana hari ini tugas pemerintah untuk tetap menjaga kondisi pasar, menjaga kondisi untuk tetap tenang. Tapi kalau kita lihat pasar kok semakin distrust terhadap pemerintah. Ini harus yang menjadi PR bersama. Apalagi kita lihat Indonesia sudah masuk majalah ekonomis di Notice. Itu bayangin aja itu majalah di tahun 18 tahun berapa itu memperingatkan bahwa kondisi ekonomi kita nggak stabil, politik kita nggak stabil. Dan itu disebut juga Tapi ada salah satu orang pemerintah menyebutkan bahwa Indonesia malah naik kelas karena sudah setara Trump dan pemimpin dunia lainnya, karena disebut di notice dikritik dalam The Economist itu. Iya. Ini agak sedikit agak lain lah ya. Agak lain memang. Bukannya berkaca, berefleksi diri, tapi Daniel terus. Ya, termasuk komunikasinya sering kali ABS itu yang bikin presiden bisa jadi informasi-informasi yang hanya buat beliaunya menganggap Indonesia aman, baik-baik aja gitu. Padahal faktanya lapangan kerjaan sulit, ya kan. PHK makin banyak, ya kan. Hari ini kita lihat di jalan-jalan ya, banyak orang akhirnya jadi pedagang karena makin minimnya lapangan kerja, akhirnya orang banyak sekarang menjadi pekerja informal. Jadi UMKM, jadi pedagang-pedagang. Tapi kan apapun lah ya. Kalau semuanya jadi pedagang, siapa yang jadi pembelinya? Iya kan? Ya ini PR juga nih. PR karena banyak kementerian. Terus ngapain nih kementeriannya kan gitu ibaratnya nih kan. Ini ada menteri ada dari luarnya UMKM naik kelas, malah dolar yang naik terus. Gitu. Makanya banyak faktor kali. Kita lihat kayak bapak-bapak tua di jalan aja. Hari ini masyarakat banyak yang bertahan. Untuk sekedar bertahan hidupnya susah. Untuk bisa makan sehari-hari. Apalagi buat sekolah ya. Ya misalnya bagus lah, misalnya banyak masyarakat yang putus sekolah difasilitasi sekolah rakyat. Kan ada beberapa aja. Ada juga beberapa, tapi malah yang ada pembangunan lagi. Kenapa nggak maksimalkan sekolah-sekolah yang ada yang rubuh, diberdayakan, dan juga ada kualitas yang diutamakan kan gitu. Tapi dan masyarakat yang nggak bisa makan dikasih MBG. Kang, pernah denger nggak ada yang viral kemarin ini soal dolar nih? Sekarang kan udah nembus 17.700 nih kalau aku lihat tadi. Udah lagi 17. Nah, 845. Kemerdekaan. Saya 17.845, kita kayaknya upacara juga nih. Ditanya yang pakai nasi kuning kali ya. Nasi kuning ya. Potong tumpeng. Harus diruat sambil joget-joget gitu. Tapi kira-kira di pandangannya nih, ini kan juga sama juga soal RUU Pemilu lagi mau dibahas kan? Nah ini lagi kompleks juga ini. Apakah ini jadi sandera juga partai-partai politik, gitu kan? Karena otomatis movement ataupun pergerakan masyarakat nggak bisa dibendung nih. Kalau harga semakin nggak stabil gitu. Harga stabil. Naik semua. Bahkan kayak kemarin aja gua belanja keripik aja tuh yang biasanya ya porsinya segini 5.000 misalnya. Sekarang tipis. jadi kayak nggak kerasa apa-apa nih, gitu kan. Nah, apakah itu nanti akan ada termasuk bagian dari penyanderaan untuk RUU Pemilu? Itu bisa jadi, karena kalau misalnya ditambah hari kan RUU Pemilu sedang digodok ya. Lagi digodok. Tapi lagi dilempar juga nih. Eksekutif apa legislatif kan gitu. Lagi sepi-sepi aja nih, karena orang pakai ekonomi. Kalau ini saling berbarengan, itu gimana masyarakat menjadi semakin resah, pasar semakin tidak. Dan masyarakat akhirnya nggak fokus juga nih. Nggak fokus juga. Ngomongin pemilu 2009 gitu kan. Bayangin aja pemilu udah 3 tahun lagi, RUU Pemilu yang baru belum digodok. Belum lagi ya, ini kan faktor penyelenggara. Apakah diperkuat atau dilemahkan?
Terus kemudian bagaimana civil society-nya, ya kan? Apakah ada aspirasinya ada kabarnya ada kembali ke terbuka tertutup. Nah, itu atau tadi. PT dinaikin lagi. Kan itu masih ya, masih. Tapi pastinya akan berpengaruh ya dengan adanya gejolak. Apalagi dengan menanggapi keputusan MK gitu kan. Apakah pemilunya dipisah apa digabung? Ya, antara daerah dan Itu pusat. kompleks itu, masalah air pemulih aja masih itu kompleks banget. Masalah ekonomi juga belum beres. Nah, itu tadi. Ini pasti akan berkaitan tentunya. Karena Ya. kalau udah menyentuh masalah ekonomi kan itu menyentuh kepada hajat hidup orang banyak, ke perut kita ya, ke piring masyarakat. Belum lagi Gen Z sekarang udah mulai kritis. Ya kan abis nonton filmnya Dani Laksono. Makin kritis mereka kan. Makin itu. Udah nonton belum Pesta Babi? Iya, iya. Ya, makanya benar-benar. Makanya kan maksudnya itu aja kejadian yang sudah lama, kemudian dokumentasi dengan baik oleh seorang Dandi gitu kan. Mereka udah mulai bersuara tuh. Bersuara kenapa? Jangan sampai rumah yang pernah kejadian di Papua sana jauh situ, ternyata di kita pun kejadiannya ini nih, kenapa? Karena salah memilih pemimpin misalnya, atau lingkaran dari pemimpin kita, penguasa kita hanya memikirkan mereka oligarki gitu kan. Atau gimana tuh kalau misalnya Gen Z besok mulai banyak yang tampil ini kan? Iya, kayak kejadian di Nepal. Ya, Itu ya. dari usulan Gen Z. Tapi kita lihat bahwa sekarang kenapa letupan-letupan itu juga terjadinya di daerah kan. Oke. Mulai kita lihat kemarin di Kaltim. Agak mulai berubah ya. Geserannya. Biasanya kan selalu di Jakarta dulu. Dari Jakarta meletup ke daerah. Apakah nanti? Nah, ini mungkin sebagai sinyal ketika masyarakat, pemerintah juga harus bisa aware terhadap kenapa banyak gejolak di daerah. Itu harus bisa diantisipasi supaya tidak terjadi di pusat. Karena banyak misalnya kenapa pemerintah daerah tidak mampu menyelesaikan berbagai macam tugasnya. Karena banyak faktor, salah satunya dananya dipotong. Dan banyak program yang tidak bisa terakomodir. Iya. Dan kalau misalnya kenapa dana itu dipotong, lagi-lagi nanti kan bolanya ke pemerintah pusat. Misalnya orang disinyalir gara-gara MBG nih, gara-gara Wagam ini nih, desa korbanin ke semuanya. Jadi sebetulnya niatnya baik, kita apresiasi lah, karena mungkin setiap pemimpin itu punya cita-cita luhur untuk kemajuan bangsa, tapi ya lagi-lagi kalau secara implementasinya kurang, ya harus dievaluasi lah, jangan heroik sendiri. Pak Jokowi lah, hebat dia. Kenapa tuh? Ya misalnya jadi nggak jadi yang penting kan, kayak dia tenang, investor banyak, berdatangan, karena bahasa aslinya nggak ada, ya nggak apa-apa, masyarakat juga memaklumi kan. Apalagi sambil yoga ya. Sambil yoga sekarang. Gak usah ngomong-ngomong tapi tenang. Tenang ada. Siapin udah siap keliling Iya, siap keliling. Siapin fisik itu untuk berkeliling. Tapi kalau kita buka juga fakta. Ya komunikasi politik ya Presiden Jokowi bagus loh. Hutang di era Pak Jokowi ini lebih besar dibanding beberapa presiden sebelumnya, termasuk SBY. Ini kan agak anomali nih. Ternyata yang kita gembar-gemborkan kemarin adalah prestasi oleh infrastruktur, tapi hutangnya juga besar juga nih yang ditinggalin. Tapi minimal ada yang kelihatan barangnya. Yang di Kalimantan. Enggak, maksudnya masyarakat kan lihat hasil hutangnya itu infrastruktur kelihatan. Ini belum ada 2 tahun udah hutangnya nggak terlalu nggak kelihatan mau diapain. Tapi kok tinggi. Iya. Nggak ada barangnya gitu loh. Iya. Dan kelihatan ada jalan tol, ada ini ya kalau kereta cepat. Meskipun itu utang ya, maksudnya kita ada WUS, kita harus membantu pemerintah untuk melunasi utang WUS kita. tapi kan barangnya kelihatan ini. Ini barangnya goib semua ini. Terus kan udah ada Garudanya lah ya. Ada Garudanya lah. Meskipun sekarang IKN kembali ke ibu kota lagi, ibu kotanya tetap Jakarta. Ya paradoks lah. Itu yang terakhir nih. Sesuai ngomong ekonomi, politik, kita akan mengarah ke bagaimana dengan adanya film Pesta Babi kemarin. Kita akhirnya bisa melihat kalau kita fokusin di daerah di Papua. Papua ini kan selain wilayah yang sangat luas, masyarakat adatnya juga punya karakteristik yang beragam. Di situ kita lupa bahwa di Papua ini selalu berdekatan dengan yang namanya potensi politik ataupun
instabilitas politik di Australia. Karena bagaimanapun juga militer dari Australia ini proksinya juga besar juga toh dengan sekutu di sana. Nah ini kira-kira ada pengaruh nggak ketika saya menggambarkan setiap presiden kita basicnya militer, selalu letupannya Aceh dan Papua, bagian terjauh lah ibaratnya kan gitu, selalu ada gangguan di situ. Nah ini kalau dalam hal seorang itu sendiri melihat ada potensi ke sana nggak? Pasti ada, sampai apapun urusan Papua itu selalu digugat ya, karena mungkin Sumber daya alamnya menjadi rebutan. Bila Papua kerap dijadikan proksi oleh pihak tertentu. Sementara ya meskipun pemerintah juga sudah memberikan yang terbaik buat tanah Papua, tapi di sisi lain juga banyak juga yang diambil dari masyarakat. Hanya mengeksploitasi. Jadi dengan adanya film Pesta Babi ya sebenarnya harus menjadi alarm untuk pemerintah untuk tidak merespon secara responsif, tapi lebih pada reflektif, humanis. Karena kita tidak bisa menggunakan cara-cara seperti era Orde Baru. Kita bisa menekan. Tapi kan sekarang era media sosial. Ya. Itu era yang tidak bisa dibendung oleh pihak manapun, karena ada viral sedikit langsung masyarakat kayak menjadi hukum baru ya. Jadi ketika ada kesalahan sedikit ya pemerintah harus bisa reflektif lah, jangan sampai bersikap arogan. Kita belajar dari masa lalu lah, ketika peristiwa 98 Soeharto yang begitu powerful ditumbang juga ya. Tapi dengan usianya seperti itu kan. Nah ini Pak Prabowo juga harusnya ingat juga nih, usianya udah berapa nih. Harus ingat mertuanya lah, pernah tumbang gitu. Suka minum jamu nggak? Kalau Pak Jokowi kan jelas minum jamu. Makanya masih bisa keliling. Kita ya harus bisa menerima masukan lah dari masyarakat sipil, dari podcast beginilah. Iya. Jangan sampai kita dibilang surplus pengamat. Pastinya juga nggak ada kegiatan ya. Akhirnya kita mengkritisi pemerintah lah. Maksudnya kita memberikan masukan-masukan lah kan, sebagai anak bangsa kita kan berhak dong. Betul. Berikan ini harus gini Pak, harus gini. Dan termasuk Pak Prabowo juga jangan terlalu sering keluar negeri kayaknya ya. Supaya nggak terlalu jauh memikirkan rakyatnya kan gitu. Jangan jauh-jauh dari rakyat. Jangan jauh-jauh dari rakyat gitu kalau bahasa kita kan. Karena kalau di sana selalu pakai private jet terus, AC-nya dingin terus, sementara rakyatnya susah. Kita lihat dari jalan tuh sekarang banyak orang jualan banyak yang nggak laku. Karena semuanya akhirnya masyarakat lari sebagai pekerjaan formal. Di saat pekerjaan formal sudah tidak menampung lagi. Ya, mungkin karena ini belum 2 tahun dan masih ada tahun-tahun berikutnya, 19 juta lapangan kerja itu mungkin akan jangan-jangan $19.000 sampai 19.000 dulu daripada 16 juta lapangan kerja. Oke kan, nanti kita sambil bahas lagi siap. berikutnya ya. Siap.